Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin. Segitiga rahmat ini tidak boleh kita maklumi, harus kita syukuri, karena kalau hilang satu di antara tiga ini, maka aktivitas kita tidak akan berjalan dengan maksimal. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bambang Prakoso di acara podcast Kampus Alam Dedurian Park Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Kali ini kita mengambil tema kebun, kita menyoal terkait berbagai tanaman, ada porang, ada durian dan macam-macam. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita seorang Dr. Sahudi, spesialis bedah. Dokter, apa sih misinya kok? Ini sudah seorang dokter, kalau kita menyoal penghasilan saya kira sudah survive lah untuk dokter. Kenapa kok masih pengen kebun, menanam? Ini misinya apa, Dok? Jadi ini masalah pilihan, betul. Hobi, pilihan hidup ya. Iya. Jadi ceritanya tahun 2006 setelah saya kembali dari Nusa Tenggara Timur, saya kemudian setahun kemudian bisa nyicil membeli rumah di Surabaya. 5 tahun setelah rumah itu selesai saya cicil, saya kemudian berpikir lagi mau nyicil apa lagi. Kemudian saya pikir-pikir beberapa alternatif, antara beli mobil yang bagus atau main Harley Davidson atau apa. Akhirnya pilihan saya jatuh pada cita-cita saya. Saya itu pernah punya cita-cita nanti kalau sudah pensiun pengen punya rumah di desa, ada kebunnya dengan ternak. Saya pikir pada waktu itu, kenapa kok harus nunggu pensiun? Kenapa tidak diwujudkan sekarang? Akhirnya pada waktu itu saya nyari kebun. Dapatlah lokasi setelah milih 10-an lokasi. Akhirnya tidak tahu saya jatuh cinta pada lahan yang sekarang saya kelola, sekitar 6 hektar. Pada tahun 2013-2014 itu masih sangat murah harganya. Tapi ya memang saya seperti membeli hutan. Tidak ada tanaman. Disitulah saya berkesempatan untuk mengolah tanah itu sesuai dengan selera saya. Dan alhamdulillah di dalam perjalanan itu ya memang kadang-kadang ada rasa capek, rasa karena kebun itu kan tidak instan ya. Saya belum menemukan cara bagaimana kebun itu bisa menghasilkan atau bisa tidak tergantung pada kita. Jadi sampai dengan 5 tahun, 6 tahun itu pengeluaran saya untuk mengelola kebun itu sebulan itu hampir 40-50-an juta untuk membayar karyawan, untuk beli bibit, beli pupuk dan sebagainya. Itu sering membuat dilema gitu, apa harus begini terus, kapan kebun bisa menghasilkan. Tapi sering kemudian saat kegalauan itu melanda, kemudian saya ke kebun, saya lihat betapa hijaunya kebun itu, saya berpikir misalnya ada satu pohon, berapa oksigen yang dihasilkan pohon itu selama 24 jam. Itu kalau satu pohon. Saya bayangkan di kebun saya itu ada berapa puluh ribu pohon. Dan di situ saya kemudian saya niatkan aja, kalau memang belum menghasilkan, maka uang yang saya keluarkan itu saya anggap sebagai sedekah oksigen untuk sumbangan pada kehidupan ini. Nah itu kemudian terus berusaha, mencari relasi, dan alhamdulillah masa depannya kemudian tahun-tahun ini saya rasakan mulai cerah. Saya membayangkan insya Allah ke depan kebun ini bukan saja tidak membebani secara finansial, tapi saya berharap kebun bisa menghasilkan sesuatu. Tracknya sekarang alhamdulillah setelah ketemu kontak dengan banyak relasi, ketemu orang-orang yang pas, akhirnya ya alhamdulillah setelah sekian tahun saya optimis sekali. Luar biasa, teman-teman. Ini baru pertanyaan awal. Dokter, pertanyaan yang kedua, ini yang mengelola kebun ini siapa, dokter, dan jumlahnya berapa, dan itu dari mana, dokter? Apakah warga sekitar atau dari daerah luar, dok?
kebun ini sudah pindah pengelolaan untuk yang ketiga kali. Yang pertama dan kedua itu adalah orang lokal sini, yang itu yang menurut saya pengalaman bertaninya itu mungkin belum cocok dengan saya, tidak terlalu bagus hasilnya. Nah, mulai tahun 2020 ini saya dapat partner dari luar daerah. Kebetulan beliau adalah rekanan dari daerah Saradan yang sudah cukup lama, dia pengalaman dengan orang. Dan dengan dialah yang kemudian sekarang ini kami berusaha untuk terus mengembangkan porang yang memang sedang trending, ya, sedang booming sekarang ini. Jadi banyak ilmu yang kita diskusikan. Saya banyak lihat YouTube, banyak membaca buku tentang porang itu, dan kemudian kita sering diskusi dengan rekan dari Saradan ini. Dari sebetulnya rumahnya itu wilayahnya wilayah Nganjuk. Pak Darmadi namanya, Pak Darmaji. Nanti mungkin lain kali bisa wawancara. Bisa diwawancara, siap dokter. Dari situ kemudian saya mengamanahkan secara total pada beliau. Beliau sering membawa tenaga dari tempatnya karena memang sudah terbiasa mengolah porang, dan mulai tahun 2020 bulan 9 itulah kemudian banyak konsep di kebun yang kita rubah total mindsetnya. Jadi sekarang ini kami, kalau dulunya itu yang bekerja dengan saya di kebun itu belasan, sekarang ini praktis yang ada di kebun itu cuma sehari-hari itu hanya 4 orang. Baru kalau dibutuhkan kami mungkin mengundang sampai 10 orang, tapi hanya 3 hari, 4 hari sampai seminggu kalau ada pekerjaan khusus. Tapi kalau enggak ya cukup dengan 4 orang itu. Dengan begitu kita agak menghemat tenaga. Jadi baru berapa 8 bulan terakhir ini kami bekerja sama, kami merasakan mendapatkan partner yang pas dengan visi dan misi saya. Iya dokter. Dokter, tanaman di kebun itu ada apa saja dok? Ya karena berawal dari hobi. Jadi nanti kalau penjenengan ke kebun itu mungkin nggak karu-karuan karena apa saja yang kami inginkan ya ditanam di sana. Tapi kalau dari sisi jumlah nomor 1 memang durian di lahan yang hampir 6 hektar itu ada kurang lebih 450-an pohon. Berbagai macam varietas, tapi yang paling banyak varietasnya itu durian montong, kemudian bido, terus musangking. Terus kami juga menanam ini tumbuhan yang keras dulu ya. Durian, setelah durian ada alpukat. Alpukat itu mungkin yang sudah tertanam sekitar 400 pohon juga. Kemudian ada kelengkeng, ada jambu citra, ada manggis, macam-macam, tapi yang lain jumlahnya hanya puluhan, sedikit hanya karena kami tertarik, hobi kami tanam. Nah, di bawah itu, di hamparan bawahnya itu, karena memang porang itu tidak membutuhkan 100% cahaya, kami masih bisa menanam porang di sela-sela tumbuhan yang kalau area durian usianya kan baru 2 tahun, jadi belum terlalu tinggi, sehingga porang masih bisa ditanam di sela-sela itu. Jadi tahun ini kami menanam sekitar 40.000 pohon porang. Tapi itu hanya menghabiskan kira-kira sepertiga lahan 6 hektar itu. Berarti yang kosong masih banyak dong? Masih banyak. Rencana tahun depan ini kalau hasil panenan ini baik, maka hasilnya akan kami investasikan untuk menanam porang di seluruh lahan yang masih tersisa, yang masih memungkinkan porang itu berkembang. Karena sepintas saya evaluasi bulan ke-6 ini, saya optimis cukup bagus, cukup prospek hasilnya. Dokter, kalau kita menyoal porang, ini ternyata di berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk saya kan dari Pacitan, di tempat saya itu juga booming. Sekarang juga orang rame-rame nanam porang dok. Nah, kira-kira
bibitnya itu seperti apa saja dan kira-kira prospeknya porang itu ke depan seperti apa, dokter? Ya, pertama sekarang dari bibit ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan atau budidaya porang itu ada 4 macam setidaknya. Bakal porang ya. Pertama bisa dari umbi. Nah, umbi itu bisa dari umbi yang bobotnya 2 on 200 gram sampai ada orang itu yang menanam umbi yang bobotnya sudah 1 kilo ke atas. 1 kilo. Dengan harapan berlipatnya juga banyak. Yang kedua dari kata. Istilahnya kata atau bulbil. Itu juga bisa. Ada lagi dari spora. Porang itu menghasilkan buah atau biji yang sebesar bijinya jagung, mungkin kecil-kecil berarti. Kecil-kecil. 1 kilo bisa berisi banyak gitu. Itu kalau dari spora itu 1 kilo itu hampir 1000 isinya. Itu juga bisa nanam dari cukup lama. Kemudian yang keempat bisa dari polybag. Jadi ada orang yang istilahnya curi waktu dengan mempersiapkan kata yang kecil-kecil itu di polybag, sehingga kalau orang terlambat menanam di bulan Desember itu masih nututi. Kalau yang ditanam itu sudah berupa tumbuhan. Di kebun itu karena memang saya niatnya awal ini untuk riset, untuk survei, jadi 3 macam yang saya tanam. Ada umbi, ada kata, kemudian ada polybag. Tapi yang paling banyak memang dari kata. Hampir 30 ribuan pohon kalau dari kata. Oke. Dokter, apakah sudah pernah panen, Dok? Belum pernah panen. Ini baru kan sekarang di tempat lain ada yang mulai dorman. Jadi kata itu memang sangat bergantung pada cuaca. Nanti begitu hujannya mulai menipis, panasnya mulai meningkat, dia biasanya menguning dan layu, dorman, tidur. Nah, di beberapa tempat itu dibiarkan dorman, hanya batang sama daunnya yang diangkat untuk diambil katanya. Nah, nanti umbi yang ada di dalam tanah itu dibiarkan sampai ada musim hujan, nanti tumbuh lagi. Yang seperti itu. Bisa juga umbinya dipanen, diangkat, kemudian dijual. Cuman pabrik sekarang hanya menerima umbi yang bobotnya 600 gram ke atas. Dokter, ini pasti pemirsa pendengar ini penasaran. Jadi manfaatnya porang itu apa, Dok? Sejauh yang sudah saya baca-baca itu banyak manfaatnya porang itu. Yang buat manusia, buat kehidupan kita, porang itu bisa dijadikan bahan baku makanan yang sehat. Karena karakteristik porang itu mirip agar-agar. Mengenyangkan, tapi kalorinya sangat rendah. Itu yang bisa digunakan untuk substitusi agar orang tidak terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Itu untuk bahan makanan sehat, termasuk agar-agar, bisa dijadikan misalnya pentol bakso, brownies, sebetulnya bisa bahan-bahan roti. Itu kalau permen bisa, Dok? Permen bisa. Ini. Jadi dia bisa dijadikan bahan dasar makanan. Yang mirip penggunaannya dengan agar-agar. Dan agar-agar yang dijual sekarang tuh ada yang bahan bakunya memang dari porang. Oke. Nah, dia juga bisa digunakan oleh industri. Jadi bahan baku lem itu bisa dari porang itu. Diambil sarinya yang namanya glukomannan itu untuk bahan lem. Termasuk di dalamnya juga untuk bahan perekat sebagai industri yang ramah, misalnya untuk interior pesawat, dinding dalamnya pesawat yang sekarang kan trennya orang menjauhi plastik. Itu bisa dibikinkan bahan yang lebih ramah dari plastik yang bisa didaur ulang, didegradasi oleh alam. Itu bahan dasarnya porang dan beberapa, saya nggak tahu kandungan apa lainnya, tapi yang jelas ya bukan plastik. Jadi menggunakan bahan itu. Jadi cukup banyak manfaatnya, termasuk untuk kosmetik. Bisa kosmetik juga, Dok? Saya nggak tahu. Bedah apa saya itu, tahu, Dok? Belum ini, salah satu yang alur
untuk apa aja porang itu salah satunya kosmetik. Kosmetik. Ya, saya tidak tahu bagaimana diolah jadi apa. Tapi kalau yang industri sama makanan itu saya sudah cukup familiar. Dulu saya pernah mendampingi beberapa orang yang melakukan diet keto. Itu kan konsumsi utamanya kan shirataki itu. Itu bahan bakunya ya porang itu. Jadi pengganti mie, pengganti nasi itu bisa dari shirataki. Jadi misalnya kalau kita di online itu ada beras shirataki. Itu bahan dasarnya porang itu. 1 kilo 160.000. 1 kilo? Ya. Mahal juga. Mahal juga. Makanya ya sekarang lagi booming kan, banyak sekali peminatnya untuk konsumsi maupun untuk industri. Oke, teman-teman, ternyata porang itu manfaatnya banyak sekali, ya. Bisa untuk bahan makanan, industri, kosmetik, dan mungkin kalau digali nanti banyak lagi manfaatnya gitu. Nah, dokter, sejauh ini porang itu diekspor kemana, dok? Negara yang paling dominan? Yang saya tahu, konsumen terbesar porang itu Cina, Taiwan, Jepang. Untuk Asia. Untuk Eropa kan jadi syaratnya lebih ketat. Itu yang saya lihat yang agak terjangkau itu ke Turki. Turki itu mulai banyak permintaan tentang porang ini. Itu yang saya tahu. Ketika diekspor itu dalam bentuk apa, dok? Itu, dok, apakah masih bentuk porang utuh atau sudah diolah, dok? Saya lihat sejauh ini industri kita baru bisa mengekspor dalam bentuk tepung atau chips. Chips itu porang yang sudah diiris tipis-tipis dalam kondisi kering dengan kadar air tertentu, kadar air yang sangat minim. Nah, sebetulnya bahan akhir yang dibutuhkan itu kan glukomanan itu. Cuma orang biasanya meminta glukomanan itu dengan kadar asam oksalatnya itu 0,00 sekian persen. Itu saya mendengar baru diupayakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat para teknolog di negara kita sudah bisa membuat industrinya seperti itu. Kalau itu sudah bisa dibuat di Indonesia, saya kira lebih nyaman lagi ya petani porang di Indonesia ini. Dokter, mungkin harapan dokter ya sebagai petani porang itu. Nah, gimana sih peranan negara? Karena kalau kita lihat kan di berbagai daerah banyak sekali petani-petani yang sekarang dulu nanam padi dan terus sekarang banyak yang beralih, dok, ternyata di desa-desa itu supaya mereka bisa menghasilkan lebih dari yang kalau sekarang kan porang dijual ke pengepul lalu pengepul ke luar negeri gitu. Gimana, dok? Nah, ini masalahnya. Saya itu mengamati dunia pertanian di Indonesia itu sebetulnya apa ya, banyak kontradiksi menurut saya, banyak apa ya, Indonesia itu sebetulnya harusnya tidak boleh tidak makmur. Betul, sepakat ini. Dengan kita di Katulistiwa, tanaman kena sinar matahari hampir sepanjang tahun. Orang ini saya lihat tidak bisa ditanam di Jepang. Di musim apa coba? Di Eropa nggak bisa. Iya. Karena kalau musim salju tidak bisa bersemi ya. Iya, sangat sulit. Betul. Nah, cuman masalahnya saya mengamati dari tahun ke tahun peran negara sebagai bapak itu sangat minim saya lihat. Kayak misalnya saya sering nolongso ya. Saya pernah punya pengalaman waktu peternak kambing dulu itu diminta untuk mengambil ketela di daerah Pacet gratis, suruh nyeboli, suruh ngambil sendiri. Saya tidak bisa bayangkan berapa nilai yang diinvestasikan oleh petani. Sedangkan ketika dia panen, ongkos panennya itu tidak cukup. Untuk memanen saja tidak nuntut, makanya dia kemudian umumkan silahkan ambil. Nah, masalahnya saya tidak tahu sampai kapan kita punya regulasi. Kalau tahu saya kayak di negara seperti Thailand itu peran negara sangat luar biasa sampai membuat sektor-sektor, misalnya daerah sini tanahnya cocok untuk nanam apa, oleh pemerintahnya dorong untuk budidaya itu dan dicarikan pasar. Model seperti itu dulu saya pernah mendengar
dicontohkan pernah oleh salah seorang gubernur di daerah Gorontalo. Cari pasar dulu, dapat negara ini butuh jagung, dia perintahkan seluruh masyarakat sini tanam jagung. Itu saya sangat surprise ada pemerintah daerah yang seperti itu. Tapi itu hal yang langka. Sekarang ini saya lihat ya semuanya kembali kepada mekanisme pasar. Kita sering mekanisme pasar itu dikuasai oleh orang yang modalnya besar, kapitalis ya. Itu yang kemudian membuat petani itu hidupnya sangat semakin memprihatinkan Orang itu memberikan harapan baru, tapi saya tidak yakin sampai berapa tahun seperti ini. Betul. Saya bayangkan kalau kondisi sekarang seperti ini, kemudian semua orang nanam porang, sementara ekspornya tidak dijaga, pabriknya tidak disediakan, apa yang akan terjadi berikutnya? Itu yang mau saya tanyakan tadi, dokter. Saya sebagai petani saya tidak tahu jawabnya. Kita juga semuanya kan berharap kehadiran pemerintah membuat regulasi dan pasarnya juga diurusi supaya nasibnya petani-petani ini nanti jelas. Kalau seperti ini ya mungkin nggak tahu nanti kalau nasibnya sama seperti petani padi dan terusnya. Kita nanam padi, habis itu juga ada ekspor dan seterusnya. Nah, ini kan petani juga kasihan ini.